Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna minasina idal jalali wal ikram. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa contoh soal ya. Ini file atau dengan rename nama Ruki Daya. Udah saya share di Classroom. Silakan bisa di-download. Ini materinya masih sama, file sumber materinya ya. Cuma kita lanjutkan seperti itu. Nah, kemarin kita udah bahas ya analisa rugi-rugi yang terjadi ya untuk besaran daya dan tegangan pada jaringan distribusi listrik ya, atau sistem distribusi listrik. Nah, bagaimana cara menghitung rugi-rugi daya aktif ya, daya reaktif, terus efisiensi saluran distribusi itu berapa. Kalau 100% saya yakin ya kalau untuk mendapatkan 100% itu sangat sulit lah ya, sulit. Pasti ada nilai efisiensinya sekian persen. Pasti ada rugi-ruginya, ada drop ya. Nah itu kalau kita related dengan kehidupan ya, nggak ada di dunia ini yang sempurna ya. Nah kalian masih mencari doi atau siapapun atau rekan dan sebagainya itu nggak ada yang sempurna, namun bagaimana cara melengkapi ya. Sama seperti halnya ilmu ini ya, di distribusi listrik itu nggak ada yang sempurna, pasti ada rugi-rugi yang terjadi. Cuman bagaimana cara kita meminimalisir rugi-rugi itu ya. Walaupun pada kenyataannya itu selalu ada. Baik, langsung aja ini lanjutan yaitu contoh soal yang 4. Jadi sistem distribusi sekunder. Jadi sistem distribusi sekunder itu 3 fasa dengan 4 kawat dengan tegangannya yaitu 416 volt. Ini tegangan saluran ya. Mensuplai beban hubung bintang di titik A, B, C seperti gambar 2.25. Nah ini yaitu saluran distribusi. Jadi di trafo ini kan ada sisi primer dan sekunder ya. Di trafo ada terjadi pastinya drop voltage ya, pastinya yaitu menurunkan tegangan ya, datangnya dari jaringan transmisi yang tegangan tinggi ya. Nggak ada di jaringan distribusi itu trafonya ini trafonya step up ya, impossible ya. Pasti step down, menurunkan tegangan dari jaringan transmisi. Nah, di trafo ini di sisi kiri itu sisi primer, sekundernya adalah yang terhubung langsung dengan jaringan distribusi. Nah, di sisi sekunder ya, di sini ada 3 titik ya. Titik beban yang pertama, jadi analoginya itu beban ya, beban hubung bintang ya. Jadi misal ini di area perumahan A, ini B dan C seperti itu. Salah satu contoh. Nah, ini bebannya bentuk bintang. Bintang itu bentuk Y. Jadi ada bentuk delta sama bentuk Y. Y itu julukan lainnya yaitu bintang ya. Dia terhubung dengan titik A, beban B, dan beban C. Jadi di mana untuk beban A itu harus mengalir yaitu 30 ampere, sedangkan beban B 20 ampere, beban C 50 ampere. Untuk faktor dayanya atau nilai cos tan yaitu 1, untuk B setengah, untuk C 0,9. Lagging ini maksudnya tertinggal ya. Tertinggal sekian 0,5 atau 0,9. Kalau 1 ini ya sejajar ya, kan yang tertinggal lagi ya, karena cos 9 tegak lurus ya. Cos 90 itu nilainya 1. Oke. Pertanyaan adalah hitung jatuh tegangan saluran distribusi. Jadi drop voltage ya. Hitung drop voltage yang terjadi pada saluran distribusi. Terus yang ke B adalah hitung daya aktif pada masing-masing beban tiap fasa atau per fasa. Jadi per fasa untuk beban A, per fasa untuk beban C, dan per fasa untuk beban di titik B. Dan 3 fasa serta total daya aktifnya. Jadi
cari daya aktif untuk tiap fasa, 3 fasa, ya. Terus serta total daya aktif. Nah, jadi total daya aktif ini ya total semuanya titik A, B, dan C. Itu bagaimana cara menghitungnya. Terus yang C adalah daya reaktif pada masing-masing beban per fasa sama ya, 3 fasa serta total daya reaktifnya. Daya semu ya juga sama ya, kalau daya semu kan total dari daya aktif dan reaktif. Dan yang E adalah daya semu pada output trafo distribusi serta faktor daya pada trafo distribusi. Yang selanjutnya yaitu rugi-rugi daya saluran distribusi secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu efisiensi saluran distribusi. Jadi namanya soal itu kita harus analisa terlebih dahulu ya, jangan sampai salah. Soalnya itu pengennya kita menyelesaikan masalah bagaimana cara melewati A, kita malah karena salah persepsi menjawabnya melewati B ya. Itu kan makanya pemahaman soal itu cukup penting di sini. Baik, langsung aja yang sebelum kita hitung ya. Untuk yang A, pertama kita hitung dulu tegangan yang masuk ke beban hubung bintang ya. Kan yang yang diketahui di sini adalah tegangan 416 ini mensuplai beban hubung bintang. Nah, jadi kita tegangan masuk yang ke beban hubung bintang adalah, nah kita hitung tegangan beban ya. Tegangan beban itu dalam artian tegangan fasa. Kalau yang dikatakan tegangan saluran yang terhubung dengan beban hubung bintang gitu ya. Nah, diketahui itu di sana VL saluran. Jadi VP adalah ya tegangan saluran atau line itu dibagi dengan akar 3. Hasilnya yaitu 240 volt. Selanjutnya kita mencari ini apa? Faktor daya terlebih dahulu. Ini sebelum yang A loh ya. Jadi kita seperti biasa kita diketahui apa ya, proses sebelumnya diketahui tegangan saluran sehingga kita hitung tegangan fasa. Terus faktor daya untuk tiap-tiap titik beban ya, beban A dengan arus beban yaitu 30 ampere diketahui di soal, dan faktor daya cos theta sama dengan 1 sehingga kita mau mencari nilai theta ya. Karena kan ini untuk menghitung daya reaktif kan dikalikan sin theta. Kalau daya aktif kalikan cos theta. Kalau cos theta langsung diketahui nilainya di sini 1. Sehingga kita mencari nilai sudutnya aja dulu. Sehingga sudut faktor daya yaitu inverse cos dari 1 yaitu 0. Jadi cos berapa itu nilainya 1 ini gitu ya. Yaitu cos 0. Selanjutnya untuk beban B dengan arus yang melewati beban B adalah 20 ampere dan faktor daya cos theta nilainya yaitu setengah sehingga theta adalah inverse cos dari 0,5 yaitu 60 derajat. Begitupun yang C juga sama, caranya ketemunya yaitu 25,84 derajat. Sehingga perhitungan sudut ini dan tegangan fasa bisa membantu menyelesaikan masalah yang di poin pertama, yaitu A, gunakan persamaan jatuh tegangan saluran distribusi per fasa. Ya. Ini adalah yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu drop voltage atau jatuh tegangan ya. Kalau kita udah biasa drop voltage ya. Atau kalau bahasa Indonesia jatuh, drop kan jatuh tegangan. Yaitu selisih daya yang hilang atau yang drop atau yang mengalami penurunan itu berapa, yaitu sama dengan rumusnya arus dikalikan dengan resistor cos theta ditambah impedansi kali sin theta. Impedansi untuk ini ya, impedansi dari kapasitor dan induktor ya. Jadi kita harus analisa dulu ya di beban A. Jadi untuk beban A itu ini 0,5 plus J 0,01 ya. 0,05 plus J 0,01 ohm dot, atau ohm dot ini adalah apa namanya? Impedansi total tiap fasa. Nah, soalnya kan diketahui ini di mana
impedansi saluran di titik A itu sama aja, analogi rumusnya adalah R resistor, hambatan resistor ditambah dengan bilangan imajiner J dikali impedansi. Kalau induktor kan satuannya Henry, kapasitor satuannya farad, sehingga dikonversi ke impedansi ya dengan hubungannya yaitu dikali atau dibagi frekuensi, ketemunya yaitu satuan ohm. Nah, tambahnya X ya. Ini X sudah dikonversi ke satuan ohm. Sehingga dengan diketahui tadi untuk saluran di titik A yaitu 0,05 plus J 0,01, dari sini kita bisa mengetahui nilai resistornya yaitu 0,05, sedangkan 0,01 kali J itu adalah nilai impedansi. Impedansi gabungan kapasitor dan induktor di saluran. Namun kapasitornya sangat kecil atau bisa mendekati tidak ada, sehingga yang kontribusi terbesar adalah induktor, yaitu X sama dengan 0,01 ohm. Jadi ini penulisan ohm terserah dengan lambang atau langsung nulis OHM, ohm. Bukan ohm UM ya. Jadi tegangan saluran distribusi pada beban per fasa di titik A adalah, sehingga setelah kita menentukan nilai R dan X dari soal yang diketahui, kita bisa menghitung drop voltage yang terjadi, yaitu rumusnya I dikali R cos theta plus X sin theta. Dimasukkan nilainya I 30 ampere, R nilainya 0,05, cos theta itu tadi sudah diketahui yaitu 1, dan sin theta dengan theta nilai tadi di titik A itu berapa? Yaitu 0 derajat, sehingga sin 0 dikali dengan 0,1, ketemunya 0, karena sin 0 nilainya 0 ya, 0 kali 0,1, 0. Sehingga 0,05 plus 0 dikali 30, ketemunya yaitu 1,5 volt. Ya. Ini drop voltage yang terjadi pada tiap fasa. Ya. Ini untuk tiap fasa di titik A. Atau jatuh tegangan pada saluran distribusi per unit. Ya. Di titik A, jadi ini dikonversi ke satuan per unit. Yaitu hasil drop voltage-nya di titik A satu fasa itu dibagi dengan tegangan fasa ya. Jangan dibagi dengan tegangan saluran ya, karena ini kan drop voltage-nya tiap fasa ya, tegangan fasa di titik beban. Jadi dibagi dengan tegangan dasarnya, tegangan utamanya yaitu tegangan fasa. Yaitu 1,5 dibagi 240. Sehingga satuannya menjadi per unit. Ini kan volt kan kecoret ya. Jadi sebenarnya per unit itu menandakan ya udah tidak ada satuan, makanya dikasih dengan notasi PU per unit. Sehingga besarnya persentase jatuh tegangan saluran. Jadi ini per unit untuk diubah ke dalam bentuk persen. Yaitu dikali 100%. Yaitu 0,625%. Ini harusnya ada persennya. Ini adalah kalau kita menyatakan berapa sih yang drop voltage terjadi, ya ini 0,625% dari tegangan fasa total ini ya. 240 yaitu sekitar 1,5 volt. Oke, untuk yang di titik B juga sama ya. Kita cek impedansi Z total di titik B adalah di kalau di titik A, ini kan dari sekunder, sisi sekunder kan langsung terhubung dengan A, makanya bebannya itu ini ya. Kalau di titik B, itu pasti melewati dua saluran ini ya, saluran dari trafo ke titik A, langsung dari A ke B, makanya ini di total ya, dijumlahkan. Karena yang melewati ke B itu pasti melewati dua impedansi ini ya. Impedansi yang pertama dan impedansi yang kedua. Begitupun yang C nanti melewati 3 impedansi ya, yaitu dari trafo ke A ke B, B ke C. Nah, untuk yang B, beban B ini total adalah yaitu impedansi yang melewati ya untuk menuju di titik B, beban titik B yaitu Z trafo ke A ya. Jadi impedansi dari trafo ke A ditambah impedansi dari A ke B. Di total, kalau di total gini, ini di total bentuk rektangular ya, ada nilai real,
nilai sebenarnya atau nilai nyata, dan ada nilai imajiner. Jadi yang kalau di total itu yang real dengan real, imajiner dengan imajiner ya. Sehingga 0,05 ini ditambah dengan yang real dari impedansi total A ke B yaitu 0,1. Jangan 0,05 ditambah dengan ini J 0,02. Ibarat mereka itu jenis yang berbeda ya. Ibarat berapa sih total laki-laki ya, laki-laki dihitung sama laki-laki ya. Jangan berapa total laki-laki, si A dihitung dengan si Mbak itu ya, kan beda jenis. Atau beda beda family dan sebagainya, apapun itu ya. Ibarat ini ayam yang dikali J itu adalah bebek, kan beda penjumlahannya. Saya masih menemukan ini 0,05 ditambah J 0,01 langsung hasilnya yaitu 0,06 kali J. Nah, itu gimana ya? Ayam 5 ayam ditambah 1 bebek kan nggak bisa dijumlahkan, jenisnya berbeda. Ini saya ulang-ulang soalnya saya masih menemukan ya. Ada. Jadi kayak gini. Contohnya semisal 2 misal ya. 2 ditambah dengan J3. Ini total impedansi yang pertama ditambah impedansi yang kedua, saya kasih warna merah. Biar jelas maksudnya. Ditambah 1 ditambah dengan J4 misal. Sehingga totalnya adalah ya yang real dengan real, yang imajiner yaitu imajiner ada pengalinya J dengan imajiner. Sehingga 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi ini 2 ditambah 1 ditambah yaitu J3 ditambah dengan J4. Hasilnya yaitu 3 realnya ditambah dengan J7. Gini ya. Oke. Jadi di total yaitu dari titik trafo ke A dan A ke B yaitu hasil totalnya itu 0,15 ditambah dengan J 0,03 ohm. Sehingga nilai R-nya yaitu 0,15 ohm sedangkan nilai X-nya impedansinya yaitu 0,03 ohm. Sehingga kita bisa menghitung drop voltage yang terjadi per fasa di titik B yaitu dengan AI arus dikali dengan penjumlahan antara R cos theta plus X sin theta. Y-nya 20, R-nya 0,15, cos theta nilainya untuk di titik B adalah 0,5, ditambah dengan 0,3 dikali sin theta. Theta-nya diperoleh 60 derajat ya di titik B tadi, udah perhitungannya, yaitu 0,03 kali sin 60, sin 60 yaitu 0,866, sekian. Sehingga dikalikan dan dikalikan dijumlahkan ketemunya 0,101 dikali dengan 20 yaitu 2,02 volt. Dan ini drop voltage yang terjadi saluran distribusi pada titik B untuk tiap fasa. Ini dijadikan per unit agar kita bisa ubah ke konversi ke bentuk persen. Ini sebenarnya kalau diubah ke bentuk persen secara langsung bisa ya. Langsung aja sebenarnya yaitu 2,02 dibagi dengan tegangan fasa yang seharusnya yaitu 240 dikali dengan 100%. Sebenarnya sama aja ini kalau digabung ya. Nah ini untuk mempermudah analisa dijadikan per unit. Ya pembagian antara drop voltage yang terjadi dibagi dengan tegangan yang seharusnya terkirim ya. Itu ketemunya itu 0,00842 per unit dikalikan 100% yaitu 0,846%. 0,842%. Sama ya yang C, bedanya adalah ini. Impedansi total di titik C karena dia melewati ibarat tiga jembatan gitu ya. Jembatan atau saluran yang mengandung impedansi yang berbeda satu sama lain, yaitu yang pertama impedansi dari trafo ke titik A ditambah dengan impedansi dari dari titik A ke titik B ditambah dengan impedansi dari titik B ke titik C. Jadi ketiga impedansi total ini dijumlahkan yaitu yang real dengan real yaitu 0,05 ditambah 0,1 ditambah 0,05 ketemunya 0,2. Untuk yang imajiner yaitu J 0,05 ditambah J 0,02 ditambah J 0,05 yaitu 0,08.
0,08. 1. Bentar, ini J 0,05 ditambah 0,02, yaitu 0,07. Harusnya 0,12 ya. Bentar kita cek. Oh, ini loh ya. Harusnya itu 0,01. Nah, salah. Dari trafo ke titik A. Kita ganti. Revisi. Ya, ini 0,01 ya. Ya benar jawabannya, yaitu J 0,01 ini. Kita ganti ya. Gimana nulisnya? Oke, nggak sulit ya. Ini saya blok aja. Udah ya. Nah, ini harusnya nilainya. Loh. Oke, ini harusnya nilainya 0,01 ya. Jadi 0,01 tambah 0,02 yaitu 0,3. 0,03 ditambah dengan 0,05 yaitu 0,08 J. J 0,08 satunya ohm. Sehingga nilai R adalah 0,2 ohm dan X adalah 0,08 ohm. Sama caranya ya, drop voltage setiap fasa. Nah, rumusnya ini ya, ketemunya yaitu 10,744 volt. Hati-hati ya, ini sin tetanya jangan sampai teta yang diambil adalah teta sudut di titik B. Titik B kan 60 ya. Nah, jadi yang titik C berbeda 25,84. Ketemunya drop voltage yang terjadi yaitu 10,744 volt. Jadi masuk akal ya. Jadi yang pertama itu kecil, yang kedua itu semakin tinggi, yang ketiga semakin tinggi. Karena ibarat yang A itu karena salurannya pendek, ya, salurannya itu pendek. Jadi drop voltage-nya kecil, ya. Terus yang saluran B itu 2 kali lipatnya, ya enggak 2 kali lipat ya, ibarat lebih panjang, melewati 2 hambatan lah bisa dikatakan gitu. Yang C ada melewati 3 hambatan, makanya make sense. Nanti yang titik C itu drop voltage yang terjadi cukup tinggi atau yang paling tinggi jika dibandingkan di titik B dan titik A. Ya. Sehingga jatuh tegangan per unitnya ini dikalikan 100 ketemunya 4,48%. Sehingga total jatuh tegangan per fasa di total ya drop voltage A di titik drop voltage titik B dan drop voltage titik C dari sini ya ketahuan ya. Di titik A itu kecil, yang titik B karena melewati 2 hambatan lebih besar, yang titik C 3 hambatan itu walaupun digambar panjangnya sama, padahal nilainya kan berbeda. Harusnya ini bukan karena panjang, tapi sebenarnya semakin panjang semakin berbeda ya nilainya. Bahan material juga berpengaruh. Ya. Sehingga semakin besar ya di titik C ya drop voltage yang terjadi. Ini totalnya yaitu 14,264 volt. Sehingga total jatuh tegangan pada saluran distribusi per unit satuannya ya. Kalau di total 14,264 kali 240 yaitu 0,0594 per unit kalikan 100 yaitu 5,94%. Atau kita langsung totalkan persennya tadi ya. Atau per unitnya dijumlahkan dikali 100% ketemunya sama. Oke, itu untuk yang Pak. Ya, gimana?
Just want to ask you a question. Yes. For page number 13, Yeah. yeah, here in the impedance, J is 0.05 plus 0.05 plus 0.02. It's 102. This is it should be 1. Yeah. Oh, this is 1. Yeah. Based on the question, yeah. Okay. The impedance from trafo, yeah, trafo to Because I was point, confused. yeah, it should be 0.05 plus J 0.01. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Ini sorry I cannot edit ya. Ya. I cannot revise, so only participant who concentrate ya, konsentrasi tinggi, jadi harusnya paham di sini soalnya. Oke, itu Ahmed. Nah, ini ya, should be 0.01. Okay, maybe better I will give a comment. 13, this one, okay. J ya. Trafo to A should be ini 0.05. Kalau di internasional itu koma itu poin ya, nah, semua ya. Kalau Indonesia ya. Kalau Indonesia itu kebalikannya ya. Kalau ini kalau koma ya atau koma itu menunjukkan nilai desimal kalau di Indonesia ya. Kalau internasional itu titik ya. Jadi karena ini Indonesia, jadi kita menggunakan koma untuk pemisah desimal. Kalau internasional should be like this ya. Makanya tadi Ahmed bilang poin, titik ya. Sorry, 1. Nah. Oke, Ahmed. Is clear? Is it clear? Oke, Pak ya. Oke, sekarang kita next to the following answer ya. Oke. Jawaban selanjutnya, wait. Jadi 14 ya. Oke, ini ya. Jadi total efisiensi. Drop voltage ya, the total of drop voltage itu adalah ini 5.994 ya, atau 5,94% ya. It should be ini kenapa tidak ditulis ini, kayak kelupaan persennya ya. Tambah persen ini. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya adalah poin B, yaitu active power atau daya aktif for each phase, untuk tiap fase ya, for each load ya, untuk masing-masing beban, yaitu beban A, load B, load A, load B, load C, yaitu untuk beban A, daya aktif power for each phase ya, yaitu PA satu fasa sama dengan voltage ya, voltase fasa loh ya, phase voltage atau tegangan fasa, bukan tegangan saluran. Tegangan fasa yaitu 240 dikali dengan current at a point ya, arus di titik A dikali dengan cos theta, yaitu nilainya untuk pembeda ya ini ya, ada di pengali ya, cross cos theta 240 kali 30 kali 1 yaitu 7,200 watt ya. 7.200 watt atau 7.2 kilowatt. Makanya kalau di pembangkit itu kan udah terbiasa dengan satuan kilo, penyederhanaan ya, daripada nulisnya panjang jutaan in million ya, zero
Jadi kita konversi ke satuan kilo atau sometimes kita konversi ke satuan megawatt ya. Daya aktif pada beban A dengan sistem ya untuk 3 phase 3 fasa ya tinggal cross 3 ya dikalikan dengan 3 hasil dari ini daya aktif for each phase ya tiap fasa. Ya itu ketemunya 21.6 kilowatt. Ini langsung satuannya kilowatt ya. Karena ini 7,2 yang dimasukkan daya aktif active power itu adalah udah satuan in kilowatt ya. Sehingga langsung hasilnya ini sebenarnya kan 3 kali 7,2 kilowatt, hasilnya itu 21,6 kilowatt. Atau bisa menggunakan rumus ini, yaitu rumus daya aktif ya untuk 3 fasa sekaligus, yaitu dengan menggunakan besaran tegangan saluran sama arus saluran. Yaitu ini ya akar 3 dikali dengan tegangan saluran dikali dengan arus saluran ya. Ini arus saluran yang melewati di titik A ya pastinya. Cos theta ya. Sehingga ketemunya yaitu ini 21.615 watt atau 21,6 kilowatt. Untuk beban B juga sama ya, pembedanya adalah nilai arus the current sama the value of cos theta. Ya. Ini 2,4 kilowatt ya. Daya aktif pada beban B dengan sistem 3 fasa ya tinggal dikalikan 3 atau dengan menggunakan besaran tegangan saluran dan arus saluran yang melewati di beban B. Sama kali cos theta untuk di beban B ya. Beban C juga sama, pembedanya adalah nilai arusnya, cos theta-nya untuk tegangan saluran sama pembedanya adalah arus. Jadi arus saluran sama arus fasa ini sama ya, 50 ya. Untuk di titik C. Sehingga total daya aktif per fasa ya, daya total itu ya total baik di titik A, B dan C yaitu untuk tiap fasa 7,2 tambah 2,4 tambah 10,8 yaitu 20,4 kilowatt. Sehingga untuk 3 fasa itu kan tiap fasa tinggal dikalikan 3 ya. Atau total daya aktif pada beban 3 fasa ya, yaitu penjumlahan secara langsung 3 fasa untuk masing-masing titik di titik A, titik B dan titik C. Nah, ketemunya sama ya 0,612. Kalau beda ini kan awalnya ketika dikalikan 3 itu 61,2 kilowatt. Jadi diubah ke konversi ke satuan megawatt ya. Oke, di titik C. Oke, itu yang untuk B ya. Selanjutnya itu di titik C, poin C ya, the question of point C itu adalah daya reaktif. Caranya sama, cuma bedanya adalah ya rumus daya reaktif itu sendiri yaitu dikalikan dengan cross sin theta ya. Itu ini untuk titik A ya tegangan fasa bukan saluran ya, tegangan fasa dikalikan arus di titik A kalikan sin theta, theta untuk di titik A adalah 0 derajat tadi ya. Makanya mencari inverse cos from bla 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 ya tadi titik A, titik B dan C itu ketemunya sudut ini untuk menghitung sin sekian. Sin 0 derajat yaitu 0 hasilnya 0. Jadi ini daya reaktifnya di titik A 0. Ya, sebenarnya udah bisa tebak ya. Karena nilai nilai faktor dayanya itu 1. Jadi bisa dikatakan yang dikirim daya aktif itu sekian, itu yang diterima oleh beban adalah juga sekian. Jadi daya aktif di titik A tadi berapa? Titik A itu adalah 21,6 kilowatt. Sehingga yang diterima oleh beban di titik A ya sama 21,6 kilowatt ya. Karena bisa dinilai dari ininya tadi, faktor dayanya. Jadi faktor daya itu nilai yang dikirim dan diterima itu sama atau bisa dikatakan adalah untuk analisa apakah dia ada daya reaktif atau ya daya reaktifnya itu apakah ada apa enggak ya. Jadi wajar kalau di sisi beban ya. Maksudnya distribusi yang notabene langsung bebannya itu banyak titik itu emang ada yang benar-benar diterima itu 0. Maksudnya daya reaktifnya itu 0 itu ada. Namun untuk skala di jaringan distribusi untuk di setiap titik ya, titik akhir ya. Untuk titik B makanya dari nilai kos tadi udah ketebak ya.
cos 1. Jadi faktor dayanya 1. Yang dikirim dan terima sama. Jadi kalau di bawah 1 nilai cosnya, faktor dayanya itu misal 0,9, 0,5 itu pasti ada daya reaktif. Nah, di sanalah terjadi ini ya, rugi-rugi daya. Kalau rugi tegangan beda lagi ya. Jadi ada drop power ya. Jadi di titik A itu yang dikirim dan diterima itu sama ya, karena daya reaktifnya 0. Di titik B dikalikan sin theta, nilai arusnya sudah diketahui 20, ketemunya yaitu 4,156 kilovolt ampere atau var. Bisa nyebutnya var atau langsung nama satuannya itu sendiri sebenarnya yaitu volt ampere. Daya reaktif pada beban B dengan sistem 3 fasa dikalikan 3 atau menggunakan besaran tegangan saluran dikali dengan arus saluran di titik B dikali dengan sin theta. Yaitu ketemunya sama dengan cara perhitungan yang pertama ini yaitu dikalikan 3 untuk nilai daya reaktif per fasa ya. For each phase ya. Yang C juga sama caranya ya. Untuk daya reaktif untuk 3 fasanya ada 2 cara, yaitu dengan nilai tiap fase kalikan 3 atau dengan menggunakan besaran tegangan saluran dikali akar 3. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung total daya reaktif tiap fasa. Ini tiap fasanya yaitu totalnya di titik A itu 0 ya, totalnya itu 9,389 kilovolt ampere. Nah, jangan sampai makanya bagusnya itu ketika nulis gini dimasukkan satuannya ya. Biar nggak lupa ya. Misal 0 ya tulis saja 0 kilovolt ampere ditambah 4,156 kilovolt ampere ditambah 5.232 kilovolt ampere sehingga totalnya itu satuannya tetap kilovolt ampere ya. Takutnya kalau nggak ditulis gini lupa nulisnya var saja ya, only var without k. Without kilo. Ya, itu langsung ada pengurangan poin pastinya ya. Bayangin ya. Tadi suruh engineer ya. Engineering is asked by manager ya to analyze ya the power system in a spot B ya untuk analisa suatu di titik B ya. Udah hitung-hitung nih ya, udah calculating hasilnya harusnya kilowatt nulisnya volt ampere. Nah, itu kan kesalahan yang fatal ya ketika kita salah menuliskan satuannya. Apalagi satuannya enggak pada tempatnya ya. Daya reaktif kok satuannya watt. Nah, malah hancur lagi itu ya. Makanya satuan kontribusinya sangat penting dalam analisa suatu sistem daya. Total daya reaktif pada beban 3 fasa ya, tinggal dikalikan 3 atau dengan cara penjumlahan total beban 3 fasa untuk tiap titik ya. Jadi ini penjumlahan langsung untuk tiap titik nilai daya reaktif langsung 3 fasa. Selanjutnya yaitu yang D ya, yaitu daya semu. Tadi udah daya aktif, selanjutnya daya reaktif ya. Selanjutnya yaitu daya semu tiap fasa untuk masing-masing beban. Jadi beban kalau daya semu itu daya total ya, daya total antara daya aktif dan reaktif. Yaitu untuk beban A untuk tiap fasanya yaitu tegangan fasa dikali dengan arus di titik A. Yaitu 240 kalikan 30. Tentunya 0,72 kilovolt ampere. Ya, semu pada beban A dengan sistem 3 fasa, ya ini tadi tiap fasa tinggal dikalikan 3 atau dengan menggunakan besaran saluran ya. Kalau ini ya besaran saluran kalikan akar 3 dikalikan dengan arus saluran yang melewati di titik A. Yaitu ketemunya 21,6 kilovolt ampere. Nah, kalau daya semu itu satuannya volt ampere ya. Kalau reaktif tadi var, volt ampere reaktif. Oke. Beban B juga sama ya. Begitupun untuk di beban C ya. Jadi baca nanti ya analisa.
Sehingga total daya semu pada 3 fasa dikalikan dijumlahkan ya untuk daya semu 3 fasa di titik masing-masing titik, yaitu ketemunya 0,0526 megavolt ampere ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang E yaitu daya semu pada output trafo distribusi per fasa. Jadi ini daya semu yang keluar di sisi sekunder ya pada trafo, yaitu untuk tiap fasa sama dengan total. Nah, tadi kan udah yang poin C dan D adalah total daya aktif dan reaktif ya untuk tiap fasa maupun yang 3 fasa. Untuk ke semua titik ya, ini kan semua titik, jadi yang digunakan adalah total ke semua titik karena kan dari trafo tadi disebarkan ke titik A, B dan C, yaitu sigma. Sigma ini adalah represent dari penjumlahan. Ya, sigma daya tiap fasa ditambah dengan C sigma Q tiap fasa. Nah, penjumlahan begini ya, kalau dalam bentuk rektangular, jadi rektangular bentuknya ada nilai real sama nilai imajiner. Ketika dijumlahkan, kalau kan ibarat kayak ayam sama bebek dijumlahkan nggak bisa itu ya. Nah, dijumlahkan nilai magnitude-nya itu caranya ini kan sama aja, real adalah sumbu X dan imajiner adalah sumbu Y. Jadi kan dia tegak lurus sehingga totalnya yaitu sama aja bentuk Pitagoras ya. Yaitu rumus Pitagoras, yaitu nilai real dikuadratkan ditambah dengan nilai imajiner dikuadratkan. Loh Pak, nilai J-nya gimana ya? J dikuadratkan nilainya 1 ya. J kan nilainya akar min 1. Akar min 1 kalikan akar min 1 yaitu nilainya 1. Jadi hilang gitu ya. Oke, jadi ini dijumlahkan ya, hukum Pitagoras itu tegak lurus. Nah, sehingga ketemunya yaitu akar sekian yaitu 22,457 kilovolt ampere. Nah, kenapa yang langsung satuan kilovolt ampere? Karena yang dimasukkan nilainya adalah udah satuan kilovolt ampere. Jadi ya tetap kilovolt ampere. Kilo, satunya kilo. Ini bisa diubah ke bentuk mega ya, megavolt ampere dibagi dengan 1000. Sehingga daya semu pada output trafo distribusi untuk 3 fasa ini kan tiap fasa ya dikalikan dengan 3. Sehingga total daya semu pada output trafo distribusi per fasa tadi ketemunya yaitu 22,457 kilovolt ampere. Sedangkan faktor daya pada trafo distribusi diketahui bisa dihitung maksudnya yaitu nilai daya aktif dibagi dengan daya semu. Jadi itu ya. Jadi kalau yang nilainya cos 1 tadi, daya aktifnya itu sama dengan daya semu. Daya semu kan penjumlahan antara daya aktif yang benar-benar diterima sama daya reaktif yang tidak diterima atau drop daya di sana ya. Ibarat daya semunya 100 watt, daya aktifnya 90, daya reaktifnya 10 ya. Sehingga kalau seperti ini faktor daya itu adalah daya aktif yang diterima itu dibagi dengan total daya yang dikirim ya. Makanya ini. Makanya kalau pembagian antara daya aktif yang diterima sama daya total daya yang dikirim itu sama, jadi kan nilainya 1. Makanya cos theta sama dengan 1 itu kita sudah bisa tebak daya reaktifnya sama dengan 0 ya. Ya. Dari sini kita yaitu pembagian total daya aktif dibagi dengan total daya yang sebenarnya yang dikirim oleh PLN. Nilainya itu 0,908 lagging. Oke, yang terakhir adalah rugi-rugi daya saluran distribusi adalah rugi-rugi daya aktif dan rugi-rugi daya reaktif. Jadi rugi-rugi daya saluran distribusi yang terjadi itu sama aja rugi-rugi aktif maupun yang reaktif ya. Adapun untuk rugi-rugi daya aktif per fasa di titik A yaitu I kuadrat harus di titik A dikuadratkan dikali dengan hambatan resistor ya. Yaitu dari trafo ke titik A, yaitu 0,05 dengan sudah diketahui, ketemunya itu 45 watt atau 0,045 kilowatt. Sehingga untuk 3 fasa dikalikan dengan 3. Rugi-rugi daya reaktif per fasa, selanjutnya daya reaktif yaitu dikalikan dengan impedansinya. Kalau aktif bedanya aktif itu dikalikan dengan resistor, sedangkan untuk reaktif dikalikan dengan selain resistor. Apa selain resistor itu impedansi dari induktor ataupun kapasitor. Untuk case ini impedansi total, baik itu kapasitor maupun induktor, yaitu nilainya untuk dari trafo ke A 0,01.
Tadi ini ya yang ditanyakan diklarifikasi oleh Ahmed tadi. Bapak itu kok 0,05 untuk dari trafo ke A ya. Harusnya nilainya 0,01. Udah saya kasih note tadi ya, harusnya nilainya 0,01 kali J. J 0,01. Ketemunya itu 9 volt ampere atau dijadikan kilo dibagi dengan 1000 0,009 atau 0,009 kilovolt ampere. Sehingga untuk 3 fasa rugi-rugi daya reaktifnya dikalikan 3. Untuk B juga sama ya, bedanya adalah nilai resistornya untuk daya aktifnya. Resistor dari trafo ke A ditambah dengan A ke B, yaitu 0,05 ditambah 0,1 nilai resistornya. Ketemunya yaitu 0,06 kW. Untuk 3 fasa di titik B dikalikan 3, dan rugi-rugi daya reaktif per fasa di titik B yaitu dikalikan arus kuadrat dikalikan dengan impedansi dari trafo ke titik A ditambah impedansi dari A titik B, yaitu 0,01 ditambah 0,02. Ketemunya sekian, 0,012 kV ampere. Sehingga untuk 3 fasa dikalikan 3 ya. Ini yaitu 3 kali 12 satuan var, yaitu 36 var atau 0,036 kV ampere, atau kalau kita bisa nulis 3 dikalikan 0,012 kV ampere ketemunya 0,036 kV ampere. Untuk titik C sama, bedanya adalah nilai resistornya untuk aktif, yaitu ada penjumlahan 3 kali resistor dari trafo ke A, dari A ke B, dari B ke C. Ini ya, ketemunya ini 3 fase dikalikan 3, sedangkan untuk daya reaktif impedansi dari trafo ke A ke B, B to C, atau impedansi total dari from trafo to C point ya. Ketemunya ini yaitu 200 var atau 0,2 kV ampere. Jadi untuk 3 fasa untuk rugi-rugi daya reaktifnya dikalikan dengan cross 3 ya, dikalikan dengan 3. Triple dari ini. Sehingga total rugi-rugi daya aktif saluran per fasa. Jadi untuk salur tadi kan udah ini ya tiap bebannya. Jadi untuk salurannya tinggal penjumlahan rugi-rugi yang terjadi di titik A, titik B, dan C untuk tiap fasa. Dijumlahkan ketemunya ini 0,605 kW. Sehingga total rugi-rugi untuk 3 fasa dikalikan 3. Untuk daya reaktif juga sama, penjumlahan daya reaktif rugi-rugi yang terjadi yaitu di titik A, titik B, titik C untuk tiap fasa. Ketemunya ini untuk 3 fasa dikalikan 3. Yang terakhir, ini terakhir ada lagi, yaitu efisiensi saluran distribusi ya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu efisiensi sama dengan daya output dibagi dengan daya input. Itu aktif ya, ini khusus yang aktif. Jadi daya aktif output dibagi dengan daya aktif input dikali 100%, di mana daya aktif input tiap fasa itu adalah sama aja. Nah, jadi input ini ada yang dikirim ya dari trafo. Itu berapa? Itu sama aja daya output tiap fasa. Jadi daya output dalam artian daya yang terima oleh beban untuk tiap fasa ditambah dengan daya rugi-ruginya ya. Ini kan ibarat misal daya yang dikirim input masukan ke jaring distribusi dari trafo tadi 100 watt. Jadi yaitu itu sama aja penjumlahan antara daya yang diterima oleh beban misal 90 watt sama rugi-ruginya yang terjadi 80 watt. Rugi-rugian hilang ya dayanya ya. Jadi ini daya input adalah jumlah total daya rugi-rugi tiap fasa ditambah dengan total daya output yang masuk ke beban, yaitu 0,605 kW ditambah 20,4 kW. Jadi pastikan ini penjumlahannya satuannya sama, kilo ya kilo, without kilo ya satunya juga without kilo ya. Jadi misal satunya watt, ini satunya watt, satunya kilo ya, yang satunya harus kilo juga ya. Konsistensi penjumlahan. Jadi hasilnya itu 21,005 kW. Sehingga efisiensinya adalah daya output yang diterima oleh beban 20,4 dibagi dengan daya input yang dikirim oleh dari trafo yaitu 21,005, ketemunya efisiensinya 97,12%. Oke. Itu mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan ini. Saya kira kalau paham ya, atau bahkan dibaca sendiri, itu nggak terlalu sulit ya. Monggo bisa dipahami untuk selanjutnya. Dan nanti akan ada latihan soal untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya ini kan kita harus ada pengganti ya. Libur hari Senin kapan lalu ya.
mungkin bisa hari Jumat ya. Seperti biasa pagi ya, coba. Nanti kita diskusikan di grup. Baik, mungkin ada yang ditanyakan sambil saya presensi. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala suri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.